Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kelas Arsitektur B, Angkatan 2020 akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup. Sebelumnya, perkenalkan saya Hayunda Tazkiyatun Nafsi dengan NIM 2007125. Kemudian ada Ahmad Ihwani dengan NIM 2004407. Ada Leonita Giti Akila dengan NIM 2004890 dan ada Siti Mutia dengan NIM 2008462. Sebelum memasuki materi, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan pada pendidikan seumur hidup. Yang pertama, ada konsep, yang kedua ada dasar, yang ketiga makna, yang keempat tujuan, yang kelima urgensi, yang keenam karakteristik, yang ketujuh implementasi, yang kedelapan sasaran, dan yang terakhir ada implikasi. Konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah konsep yang menjelaskan usaha belajar dan proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus dalam keseluruhan tahap hidup seseorang sejak lahir sampai meninggal. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, tempat, materi, maupun program. Kegiatan belajar dan pembelajaran berlangsung secara terus-menerus, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Konsep pendidikan seumur hidup didasari adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan merupakan modal utama bagi manusia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk keperluan kehidupannya. Dasar pendidikan seumur hidup. Ada dasar teoritis. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad sudah diperkenalkan hadis, tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Hadis pendidikan seumur hidup ini merumuskan seseorang belajar dari lahir hingga meninggal dunia. Lalu yang kedua ada John Dewey. Pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan itu merupakan manifestasi dari kehidupan. Lalu ada Comenius, yaitu pendidikan membuat persiapan yang lebih berguna di akhir nanti. Dan yang terakhir, menurut UNESCO, untuk mengantisipasi dunia pendidikan di masa depan adalah dengan pendidikan sepanjang hayat. Lalu ada dasar yuridis. Yang pertama, GBHN 1978. Pendidikan dilangsungkan seumur hidup dan dilakukan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, GBHN 1993, pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antara berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dan sektor pembangunan antar daerah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berada di Pasal 1 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 5, Pasal 13 Ayat 1. Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 5 Ayat 5 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dan pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dalam subbab makna pendidikan seumur hidup terdapat 6 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif filosofis. Secara filosofis, manusia adalah makhluk yang perlu dan dapat dididik, serta akan mampu mendidik dirinya sendiri. Saat lahir hingga mampu mendidik dirinya sendiri atau disebut sudah dewasa,
Manusia mendapatkan pendidikan dari pihak lain. Bahkan setelah mampu mendidik dirinya sendiri, manusia masih membutuhkan pendidikan dari pihak lain. Yang kedua yaitu perspektif potensialitas atau idealitas. Berdasarkan perspektif potensialitas atau idealitas, pendidikan seumur hidup merupakan upaya bagi manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga tercapai cita-citanya. Maknanya bahwa pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhannya sepanjang hidup. Yang ketiga yaitu perspektif ekonomi. Dari perspektif ekonomi, pendidikan seumur hidup dipandang sebagai upaya keluar dari kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi penyebab ketertinggalan dan kemiskinan. Karena pendidikan seumur hidup adalah upaya yang dapat meningkatkan produktivitas, memelihara, dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Yang keempat yaitu perspektif sosiologis. Dari perspektif sosiologis, yaitu upaya mengatasi anak-anak yang belum atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal, terutama di negara-negara yang belum berkembang, di mana umumnya orang tua belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendidik anaknya secara formal melalui persekolahan. Yang kelima yaitu perspektif teknologi. Berdasarkan perspektif teknologi, pendidikan seumur hidup merupakan upaya mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus-menerus berkembang dengan cepat. Hal ini menuntut kita untuk berkembang bersama perubahan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup diharapkan menjadi jalan agar kita mampu mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu perspektif pedagogis. Dari perspektif pedagogis, pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung seumur hidup. Telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan pengertian pendidikan, bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Maknanya pendidikan tidak terbatas hanya satu lingkup atau di lingkungan belajar tertentu saja. Dalam subbab tujuan pendidikan seumur hidup terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama dari segi keadilan. Tujuannya yaitu membuka peluang bagi perkembangan pendidikan dan pembangunan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Yang kedua dari segi ekonomi. Tujuannya yaitu di mana keuntungan yang diperoleh dari pendidikan seumur hidup, terutama berupa peningkatan kualitas hidup, kemaknaan diri atau self-fulfillment, melepaskan diri dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan eksploitasi, walaupun bukan peningkatan produksi kerja dan GNP. Yang ketiga dari segi sosial, konsep pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah yang tidak berkesinambungan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan ini dapat diisi melalui penyelenggaraan PSH yang sifatnya menembus batas-batas kelembagaan, serta emansipasi wanita telah mengubah konsep tentang dunia dan peran wanita. Demikian pula peran pria sebagai pencari nafkah. Yang terakhir dari segi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Munculnya pendekatan baru dan perubahan orientasi dalam proses belajar mengajar, konsep pengembangan tingkah laku, perubahan peran guru dan peserta didik, munculnya berbagai tenaga kependidikan non-guru, pendayagunaan sumber belajar yang semakin bervariasi, dan sebagainya. Hal ini mendorong peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui akses yang lebih luas. Dalam subbab urgensi pendidikan seumur hidup, terdapat beberapa faktor pendorong pentingnya pendidikan seumur hidup itu, antara lain keterbatasan fasilitas pendidikan formal, keterbatasan kemampuan pendidik sekolah atau sumber daya manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat dan peranan sosial, serta perubahan peran yang harus bisa beradaptasi sehingga harus belajar untuk terus-menerus menyesuaikan dengan keadaan masa kini. Di sini ada karakteristik pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup memiliki karakteristik sebagai berikut. Ini menurut W. Rashidin tahun 1989. Pertama, keterpaduan vertikal atau dimensi waktu. Ciri keterpaduan vertikal atau dimensi waktu ini mengandung makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan pendidikan dan atau pengalaman belajar yang terdapat dalam semua tahapan kehidupan manusia. Ini berarti bahwa pendidikan berlangsung dalam seluruh tahap perkembangan kehidupan seseorang sejak lahir sampai mati dan secara terus-menerus berlangsung.
Kegiatan ini tertuju pada penerapan pertumbuhan dan perkembangan kualitas kehidupan yang optimal. Penyempurnaan hidup menjadi dasar dan bahan persiapan belajar untuk tahap berikutnya sehingga akhirnya tercapai kualitas hidup personal, sosial, dan profesional yang optimal. Pendidikan seumur hidup tidaklah sama dengan pendidikan orang dewasa. Dengan kata lain, pendidikan seumur hidup mencakup keseluruhan masa pendidikan sejak lahir hingga mati, yang terdiri atas masa pendidikan sebelum, selama, dan setelah belajar di sekolah. Yang kedua ada keterpaduan horizontal atau dimensi isi dan konten. Dalam hubungan ini, pendidikan seumur hidup berarti pendidikan yang mencakup perkembangan semua aspek kehidupan dan kepribadian seseorang. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang berlangsung dalam setiap tahap hidup seseorang harus mampu mengembangkan secara terpadu aspek-aspek fisik, intelektual, alektif, dan spiritual sehingga pada akhirnya tercapai perkembangan kepribadian yang lengkap. Yang ketiga ada keterpaduan ekologis atau dimensi tempat dan lingkungan. Konsep pendidikan seumur hidup mengakui bahwa pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia. Dengan kata lain, keseluruhan kehidupan manusia merupakan ekologi atau lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Pendidikan seumur hidup mengusahakan tercapainya kesesuaian tersebut dengan jalan menyelaraskan pendidikan sekolah dengan pendidikan luar sekolah dalam suatu keterpaduan horizontal, menyambungkan pengalaman pendidikan di keluarga, di sekolah, dan masyarakat dalam suatu keterpaduan vertikal untuk mencapai pertumbuhan manusia selengkap mungkin. Juga mengusahakan semua pengalaman pendidikan bersifat saling menunjang dan berkesinambungan, menyesuaikan kebutuhan, masalah, dan tingkat pertumbuhan seorang, dan sebagainya. Yang keempat, keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak bersifat satu jalur pengalaman belajar atau monolitik, tetapi berbagai pengalaman belajarnya diselaraskan kepada kesempatan dan minat seseorang. Pendidikan seumur hidup menghendaki agar pendidikan berfungsi adaptif sekaligus inovatif. Pendidikan hendaknya memungkinkan seseorang untuk mampu menyesuaikan dirinya kepada perubahan-perubahan sosial, ekonomi, industri, dan ekologis. Pendidikan juga harus tertuju kepada perwujudan kemampuan diri, penyempurnaan diri, dan pengembangan kepribadian seutuhnya. Pendidikan seumur hidup menghendaki pendidikan universal. Pendidikan tidak merupakan hak prerogatif dari sekelompok orang tertentu. Lalu ada menurut Umar Terharja ciri-ciri pendidikan seumur hidup, yakni 1. Memisahkan tembok pemisah antara pendidikan sekolah dengan lingkungan nyata luar sekolah. 2. Pendidikan seumur hidup menempatkan belajar bagian integral dari proses hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup lebih mengutamakan pembekalan hidup dan metode daripada isi pendidikan. Yang keempat, pendidikan seumur hidup menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan, yang menyuruh pada pendidikan diri sendiri atau memiliki kepribadian yang aktif, kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah dan tahan banting, serta yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar membaca atau learning society. Lalu ada implementasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah pendidikan sekolah. Ini tuh bersifat teratur, sistematis, berjenjang, waktunya yang tertentu berlangsung dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Nah, lalu ada tempat dan periode yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina seorang dalam menghadapi masa depan. Sedangkan yang kedua, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan usia sekolah yang tidak pernah mendapatkan keuntungan atau kesempatan memasuki sekolah, orang dewasa yang tidak pernah sekolah adalah bagian dari pendidikan luar sekolah yang dilembagakan ini. Dan selanjutnya peserta didik yang putus sekolah atau drop out, baik dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, juga orang yang telah bekerja tetapi ingin menambah keterampilan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. Ini itu proses pendidikan yang diperoleh seorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, tidak teratur, dan tidak sistematis. Juga pendidikan keluarga yang merupakan pendidikan pertama dan utama. Selanjutnya ada sasaran pendidikan seumur hidup. Nah, yang pertama adalah ditujukan bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, pendidikan seumur hidup ini sasarannya diarahkan dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntunan hidup mereka sepanjang masa. Di antara self-interest tersebut, kebutuhan akan baca tulis bagi mereka itu umumnya, dan latihan keterampilan bagi para pekerja. Ini sangat membantu mereka untuk menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting yang merupakan kunci keberhasilan.
Program kegiatan, pembiayaan, dan administrasi penyelenggaraan ada sebagai kecil yang ditangani oleh masyarakat sendiri. Akan tetapi, di sebagian besar, negara juga memperoleh hal-hal tersebut atau bantuannya dari pihak luar seperti lembaga pendidikan tinggi, pemerintah setempat, atau suatu staf ahli dari proyek atau panitia tertentu. Sasaran pendidikan seumur hidup yang kedua adalah ditujukan bagi anak atau remaja. Pendidikan seumur hidup bagi anak dan remaja merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan oleh karena anak itu akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan kemampuan anak memberi peluang yang besar bagi pembangunan pada masa dewasa dan pada gilirannya masa dewasanya ini akan menanggung beban hidup yang lebih ringan. Proses pendidikannya sendiri menekankan pada metodologi yang mengajar, oleh karena pada dasarnya pada diri anak itu harus tertanam kunci belajar, motivasi belajar, dan kepribadian belajar yang kuat. Program kegiatan itu disusun mulai peningkatan kecakapan, baca tulis, keterampilan dasar, dan tinggi daya pikir anak, sehingga memungkinkan anak terbiasa untuk belajar, berpikir kritis, dan mempunyai pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada masa yang akan datang. Implikasi pendidikan seumur hidup. Pada program pendidikan, terdapat 6 implikasi. Pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Kedua, pendidikan vokasional. Ketiga, pendidikan profesional. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Keenam, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Dan pada pendidikan sekolah, terdapat 2 implikasi. Pertama, fungsi dan tujuan sekolah. Kedua, program pendidikan sekolah. Ananda Guru G mengklasifikasikan implikasi konsep pendidikan seumur hidup dan sasaran pendidikan ke dalam 6 kategori, yaitu 1. Para pekerja dan petani. Adapun program pendidikan yang perlu diberikan kepada mereka, hendaknya yang menolong meningkatkan produktivitas mereka dengan cara mengajarkan berbagai keterampilan dan metode baru dalam bertani, sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki kehidupan mereka. Lalu, mendidik mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai kepala keluarga, sehingga mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Terakhir, mendidik mereka bagaimana memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan menyenangkan. 2. Para remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya. Golongan remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan keterampilan memerlukan pendidikan vokasional yang khusus yang menarik, merangsang, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya. 3. Para pekerja yang berketerampilan. Program pendidikan yang diberikan kepada mereka bersifat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki, agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan hari depan mereka. 4. Para teknisi dan profesional. Umumnya, mereka telah memiliki kebiasaan dan motivasi yang kuat dalam self-learning. Mereka tetap dan harus selalu memperbaharui dan menambah pengetahuan dan keterampilan agar mereka tetap berperan dalam masyarakat. 5. Para pemimpin masyarakat. Para pemimpin masyarakat seperti tokoh agama, tokoh politik, tokoh organisasi sosial, dan sejenisnya harus mampu mensistensikan pengetahuan dari berbagai macam keahlian, dan salah satu cara untuk itu adalah melalui pendidikan seumur hidup. 6. Para anggota masyarakat yang sudah lanjut usia. Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui ketika muda. Mereka memerlukan program pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Sekian pemaparan dari mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.